Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Sesi dari Prodi PSPD FKIK UNY. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang pengabdian masyarakat dengan judul menjawab tantangan kebutuhan perukti jenazah dengan pelatihan rukti jenazah menurut syariat Islam dan kesehatan bagi kader Aisyah di Ranting Purwomartani Kalasan. Yang melatar belakangi kegiatan Pengmas ini yang pertama adalah merawat jenazah sifatnya wajib kifayah seperti yang kita tahu bersama. Kemudian masih sedikitnya perukti perempuan, ini yang disampaikan oleh Mitra, dan juga Mitra menyampaikan misal pun ada, sudah pernah dilakukan dan mereka menyampaikan tapi pede, nggak percaya diri gitu, takut salah saat merukti karena mungkin pengetahuannya yang hanya sebagian atau hanya dari melihat gitu. Maka ini jadi latar belakang kenapa kita melakukan pengabdian ini. Kemudian hal yang tidak kalah penting lainnya adalah saya nyebut di sini pekewuh dengan bahasa Jawa. Pekewuh itu rasa nggak enak ya, rasa nggak enak saat perukti harus menggunakan APD, alat perlindungan diri seperti misalnya sarung tangan, apron penutup badan, kemudian masker, kemudian sepatu boot gitu. Mereka ada rasa tidak nyaman, ada omongan orang atau tidak nyaman atau tidak enak dengan keluarga, seolah-olah seperti tidak menghargai jenazah. Itu yang Mitra sampaikan dan melatar belakangi itu. Maka ini yang mendorong kami untuk melakukan pengabdian masyarakat tentang pelatihan rukti jenazah sesuai dengan syariat Islam dan juga kesehatan. Karena kebutuhannya perukti perempuan, maka kami bermitra dengan kader Aisyah di Ranting Purwomartani Kalasan. Jadi tujuan Pengmas kali ini adalah menjawab kebutuhan ketersediaan perukti jenazah perempuan dengan kemampuan merukti yang tidak saja benar sesuai dengan syariat Islam, tetapi juga aman. Aman karena perukti mengerti dan melakukan juga patuh melindungi dirinya dari sisi kesehatannya. Nah, metode yang digunakan adalah yang pertama nanti peserta saat memulai kegiatan ini, maka untuk mengukur pengetahuan tentang rukti jenazah dan juga APD tadi yang dari sisi kesehatannya, maka dilakukan pretest. Kemudian pemberian materinya sesuai dengan tadi syariat Islam, bagaimana cara merukti jenazah yang baik dan benar sesuai dengan syariat Islam. Kemudian materi berikutnya tentang tadi perlindungan diri atau perlindungan diri perukti supaya tidak tertular penyakit atau berisiko tertular penyakit saat merukti. Nah, salah satunya dengan menggunakan perlindungan dirinya adalah APD, alat perlindungan diri. Nah, menjawab pertanyaan atau masalah dari Mitra yang tadi pekewo ya bahasa Jawanya, tidak enak dengan keluarga atau jenazah, kok seperti tidak menghormati jenazah, maka dalam pelatihan ini kami juga memberikan solusi, salah satunya dengan bagaimana cara menjawab atau cara menyampaikan atau minta izin gitu ya, perukti menggunakan APD, menyampaikan kepada keluarga dengan cara yang baik sehingga keluarga juga merasa nyaman dan perukti juga terhindar dari rasa tidak enak atau tidak nyaman dengan keluarga maupun warga sekitarnya dan tetap bisa bertugas dengan baik. Kemudian praktek langsung menggunakan manekin. Nanti dalam prakteknya
Peserta akan dibagi dalam kelompok kecil, rata-rata satu kelompok kecil berisi 5-7 orang dengan masing-masing kelompok menggunakan satu manekin. Proses atau praktek yang dilakukan adalah mensucikan sampai dengan mengkafani. Selama pemberian materi dan juga melakukan praktek langsung, peserta bisa langsung mengajukan pertanyaan dan kami berdiskusi secara langsung. Karena saat mereka mempraktekkan pasti akan lebih banyak kesulitan atau masalah yang jadi muncul saat sudah melakukan praktek dibandingkan hanya saat menerima materi gitu. Tetapi ya nanti akan disampaikan di hasil ya, antusias peserta luar biasa. Kemudian di akhir kegiatan dilakukan post test untuk mengukur seberapa manfaatnya kegiatan ini. Baik, kita berikutnya ke hasil. Maaf, ini lampiran foto kegiatannya. Di foto sebelah kiri ini saat pretest, begitu kusyuknya mereka mengerjakan pretest, dan kegiatan ini dilakukan sesaat sebelum pandemi dan dilaksanakan lockdown ya. Jadi masih bisa berkumpul dan tanpa menggunakan masker. Sangat beda sekali dengan keadaan kita saat ini ya, apapun itu tetap harus kita syukuri. Kemudian yang sebelah kanan ini praktek pelatihan rukti jenazahnya. Ini pas posisinya mengkafani. Kalau dilihat ini satu meja isinya ada 5 sampai 7 orang. Kemudian satu meja ada satu manekin dilengkapi satu set kain kafan dan semuanya antusias mencoba. Ada Ustadz Miftah dan Pak Rohmadi itu tendik yang kita ajak juga karena beliau Pak Kaum gitu. Jadi secara syariat Islam mereka berkeliling di kelompok-kelompok yang saat pelaksanaannya butuh bertanya atau berdiskusi. Baik, ini tentang hasil. Nah, peserta dari Aisyah dari Ranting Purwomartani diambil dari kader-kader masing-masing desa. Ada 10 desa. Kemudian peserta totalnya ada 32. Jadi rata-rata ada 1 sampai 2 perwakilan dari desa dan ditambah dengan pengurus ranting. Harapannya kalau masing-masing desa punya satu perukti perempuan, maka bisa menjawab kebutuhan saat di wilayah tersebut membutuhkan rukti jenazah karena ada jenazah perempuan, maka peserta pelatihan bisa siap untuk bertugas gitu tanpa menunggu-nunggu perukti dari area lain atau wilayah lain. Nah, selama proses peserta ini semua antusias, baik aktif mempraktekkan menggunakan manekin, kemudian aktif bertanya. Nah, ini sebanding dengan outputnya, sebanding antusiasme peserta ini sebanding dengan outputnya, salah satunya semuanya peserta, 32 peserta semuanya, ini kader maupun pengurus ini semua aktif-aktif dan antusias. Outputnya semua peserta 100% mengalami kenaikan nilai post test dibanding pretestnya, dan rata kenaikan nilainya sekitar 40 poin. Bahkan tidak hanya satu orang peserta yang menyampaikan setelah mengikuti kegiatan ini jadi berani insya Allah saat di lapangan nanti ada yang perlu dirukti gitu. Jadi siap terjun. Testimoni dari peserta kemarin. Nah, implikasi dari Pengmas ini seperti yang disampaikan di awal tadi, kebutuhan perukti jenazah perempuan sehingga akhirnya diputuskan bermitra dengan kader Aisyah Ranting Purwomartani Kalasan Sleman sebagai peserta mitra dan juga pesertanya, kemudian melakukan pelatihan rukti jenazah menurut syariat Islam dan juga kesehatan sehingga bisa tersedia tenaga rukti jenazah perempuan yang siap terjun di lapangan. Nah, di akhir
presentasi saya, kita sampai di simpulan bahwa dari tadi yang disampaikan di awal sampai dengan akhir ini, kegiatan pelatihan rukun jenazah menurut syariat Islam dan kesehatan ini bermanfaat dan mudah diaplikasikan. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.